Setelah Siska ini ditinggalin sama Hendrik, dia benar-benar jadi gila guys. Dia cuma bisa teriak-teriak setiap hari, ngamuk-ngamuk katanya. Dia cabutin rambut panjangnya guys, segenggam demi segenggam ya kan. Sampai kulit kepalanya itu berdarah guys. Dan kepalanya botak sebelah katanya guys. Wow. Gue nggak bisa berkata-kata lagi guys setelah gue baca cerita ini. Oh. Buat semua sobat malam gue yang nonton video ini, gue mohon sama kalian semua ya, hati-hati banget dalam menolak seseorang guys. Karena kita nggak akan pernah tahu ya kan, seberapa gelap jalan yang bakal diambil orang yang udah sakit hati guys. Jadi cerita malam ini tuh bukan cuma soal cinta yang ditolak guys, tapi juga soal harga diri yang diinjak dan dendam yang sayangnya harus dibayar pakai nyawa guys. Dan ini adalah kisah nyata yang dikirim dari sobat malam gue yang namanya Angga guys, yang ngeliat langsung gimana manusia itu bisa berubah jadi monster yang lebih ngeri katanya daripada setan itu sendiri guys. Wow. Halo sobat malam, balik lagi bareng gua di segmen lewat tengah malam. Sebelum gua masuk ke intinya, gua mau nyampein pesan penting dulu guys. Buat para perempuan ya, semua perempuan dimanapun kalian berada, setiap perempuan itu berhak menolak guys. Tapi gua mohon banget kalian jangan sampai menghina guys. Tolaklah dengan cara yang baik dan elegan ya. Jangan pernah kalian mencaci maki. Jangan pernah kalian nolak dengan cara yang kasar. Karena kita nggak akan pernah tahu guys, seberapa rapuh jiwa seseorang yang udah lu tolak guys. Kisah ini adalah pengalaman nyata dari sobat malam gua yang ngirim cerita ini guys. Ya, namanya Angga ya, yang pernah bersinggungan langsung sama orang-orang yang udah gelap mata dan main ilmu hitam guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini dialami Angga waktu dia masih kerja di pabrik pertamanya katanya guys. Nah, di sana dia punya teman akrab ya, namanya Hendrik. Dan di saat itu Hendrik ini lagi tergila-gila banget sama seorang cewek guys, yang namanya Siska katanya. Bagi Hendrik, Siska ini sempurna banget guys. Pokoknya bak bidadari di matanya Hendrik guys. Orangnya cantik katanya ya. Terus pintar bicara, maklum ya kata Angga. Siska ini tuh kerja sebagai SPG produk kecantikan guys, produk kosmetik gitu ya, di sebuah swalayan besar di tempat mereka tinggal guys. Nah, singkat cerita, pas hari libur Angga ini diminta Hendrik buat nemenin dia ke rumah Siska guys. Nah, kata si Angga, Hendrik ini udah tahu alamatnya Siska guys. Rumahnya gede, kelihatan dari keluarga berada, karena di garasinya aja ada 2 mobil yang terparkir guys. Nah, pas nyampe sana, Hendrik langsung masuk ke halaman ya, sementara Angga itu nunggu di luar sambil terus ngamatin dari jauh guys. Hendrik ketuk pintu, terus muncul ART-nya, dan gak lama kemudian Siska keluar dengan wajah yang kelihatan heran guys. Nah, mereka ngobrol di teras guys. Awalnya Siska kelihatan senyum-senyum kata Angga ya. Tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya yang tadinya senyum guys, tiba-tiba berubah drastis guys, jadi merah padam kata Angga.
Siska masuk ke dalam rumah dengan marah-marah guys, dan Hendrik jalan keluar halaman langsung nemuin si Angga. Nah si Angga ini bingung ya kan ngelihat kondisi itu, ngelihat Siska yang tiba-tiba marah dan Hendrik wajahnya muram ya kan keluar dari situ. Nah Angga ini nanya lah ya kan, kenapa Hen, katanya. Dan Hendrik bilang ya, ternyata dia itu baru aja nyatain perasaannya, tapi bukannya dapat jawaban yang baik, Hendrik malah dapat hinaan guys. Siska nolak Hendrik ya dengan menghardik katanya, dengan mencaci maki pakai kata-kata kasar guys. Dan yang paling gak bisa dilupain, Siska ini ngeludah di depan Hendrik guys. Walaupun ludahnya gak kena badan, tapi itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa buat Hendrik guys. Wajah Hendrik saat itu langsung muram ya. Angga ini nyoba ngehibur ya, kata Angga, sabarlah Hen, biasalah itu, masih banyak cewek di dunia ini katanya. Tapi ekspresi Hendrik ini saat itu aneh banget guys. Dia senyum canggung ya kan, sedikit menyeringai kata Angga, dan tangannya itu ngepal yang kuat banget kata Angga. Dan tiba-tiba Hendrik ngomong, dengarkan sumpahku ini. Kamu yang jadi saksinya. Kalau sampai anak itu besok gak tergila-gila denganku sampai sujud, aku rela mati ditabrak truk sampai hancur. Itu guys. Hendrik kemudian ngebisikan Angga soal rencana peletnya, dan Angga kaget banget guys. Dia nyoba nahan Hendrik, tapi Hendrik ini udah gelap mata guys. Dia ngambil sapu tangan yang ada di sakunya guys. Terus tiba-tiba dia bungkus ludah Siska yang ada di lantai teras tadi, dan dia ambil segenggam tanah yang ada di halaman rumah Siska itu guys. Habis itu Hendrik pergi bawa bungkusan itu entah kemana kata Angga, dan Angga ditinggalin sendirian di situ guys. Angga yang kaget banget ngelihat tingkah laku Hendrik barusan itu nggak bisa ngomong lagi guys, diem aja kayak gini ngelihat Hendrik pergi menjauh. Angga cuma bisa menggigil ya, ngebayangin apa yang bakalan terjadi guys. Nah singkat cerita, 1 minggu berlalu. Kata Angga, Hendrik ini jadi makin pendiam guys, nggak kayak biasanya katanya. Angga pun mulai jaga jarak lah ya kan sama Hendrik karena ngeri lihat Hendrik ini. Tapi sekitar 1 bulan kemudian, pas Angga ini mau pulang kerja katanya, dia ngelihat hal yang sulit dipercaya di depan gerbang pabrik guys. Nah di situ Angga ngelihat Hendrik datang guys, dan lu tebak siapa yang nganterin Hendrik ini? Lu bener, Siska pak. Tapi kata Angga kelihatan banget ini tuh bukan cinta yang tulus sobat malam. Cara Siska memperlakukan Hendrik itu nggak wajar kata Angga guys. Siska berperilaku kayak kesetanan kalau ditinggal kerja sama Hendrik walaupun sebentar katanya guys. Pokoknya perilaku Siska ini bener-bener nggak normal guys, di luar nalar banget guys. Dia kadang ngamuk-ngamuk katanya di rumah ya. Sampai orang tuanya itu benar-benar kewalahan guys dengan Siska ini. Karena katanya Siska ini sering nyerang mereka guys. Siska ini tuh cuma bisa tenang kalau si Hendrik ada di sampingnya. Di situ Angga mulai percaya kalau pelet yang dipakai Hendrik ini benar-benar menakutkan. Dan katanya identik ini sama santet katanya. Hendrik ini sengaja bikin Siska hancur sehancur-hancurnya guys. Dan yang paling jahat, suatu hari Hendrik ini akhirnya ninggalin Siska gitu aja guys. Seolah sengaja ya kan ninggalin Siska yang udah terlanjur tergila-gila sama dia. Setelah Siska ini ditinggalin sama Hendrik, dia benar-benar jadi gila guys. Dia cuma bisa teriak-teriak setiap hari, ngamuk-ngamuk katanya. Dia cabutin rambut panjangnya guys, segenggam demi segenggam ya kan. Sampai kulit kepalanya itu berdarah guys. Dan kepalanya botak sebelah katanya guys. Wow. Dia udah nggak kenal lagi sama dirinya sendiri. Siska ini sampai keluar dari pekerjaannya cuma demi
bisa deket sama Hendrik terus guys. Nah singkat cerita, suatu malam di kantin pabrik, kata Angga desas-desus soal Siska ini makin kenceng guys. Angga yang penasaran, dia nyoba ngorek info langsung dari Hendrik guys. Hendrik cuma bilang katanya tidak ada yang gratis di dunia ini. Hendrik cerita lah ya kan, semua ritual yang dia jalani ke Angga. Nah kata Hendrik, selain luda dan tanah yang diambil tadi, Hendrik ini juga harus ngelakuin puasa manguning guys. Ada yang tahu gak puasa manguning ini? Nah, gue udah searching tadi tapi nggak dapet juga infonya. Barangkali kalian semua ada yang tahu dan atau pernah dengar ya tentang puasa ini, boleh komen di bawah guys. Nah di sini keterangan Angga ya, puasa manguning ini si Hendrik ini nggak boleh makan daging selama kurun waktu tertentu guys. Sampai ada jin yang datang nemuin dia katanya. Dan Hendrik ini juga nggak boleh tidur sama sekali selama 2 minggu guys. Dari malam sampai subuh katanya, karena dia tuh harus melek dari malam sampai subuh guys. Sampai akhirnya jin itu datang. Nah Hendrik bilang ke Angga, dia ngelihat jin itu berwujud kepala babi ya, badannya gemuk besar katanya setinggi pintu rumah guys. Pas jin itu datang, Hendrik ini nggak boleh takut sama sekali. Dan dia harus nyampein maksud dan tujuannya guys saat itu juga. Dan setelah itu besoknya Siska langsung datang ke rumahnya minta dinikahin guys. Jadi Angga ini nanya ya kan ke Hendrik, lu bayar jin ini pakai apa Hen? Dan Hendrik cerita maharnya itu dia harus persembahin potongan kepala ayam guys, dan darahnya harus diminum sama Hendrik sendiri ya sampai persembahan ke-7 katanya. Tapi ternyata ada alasan guys kenapa Hendrik ini nggak mau nikahin Siska. Katanya Hendrik ini ninggalin Siska bukan cuma karena benci guys, tapi karena setelah persembahan ke-7, nyawa Siska lah yang bakal jadi tumbal terakhir buat penutup perjanjian guys. Dan kalau enggak katanya Hendrik yang bakal mati. Nah info ini juga diperkuat sama cerita kepala bagian di pabrik Angga guys. Jadi kepala bagiannya ini pernah ngeliat katanya pas Siska itu lagi ngejemput Hendrik, katanya di belakang mobil Siska itu ada makhluk tinggi besar katanya berwujud babi guys, yang terus ngikutin dari belakang guys. Dan kata Angga yang paling jahat itu adalah Hendrik ini sengaja ngulur waktu sampai 2 tahun guys. Padahal dia bisa aja ngakhirin perjanjian itu secepatnya tanpa harus nunggu 2 tahun. Ternyata dia itu sengaja ngulur waktu selama 2 tahun supaya puas ngelihat Siska menderita katanya. Dan sampai akhirnya Siska meninggal dunia guys. Gila banget ini cerita, sumpah parah banget. Gue nggak bisa berkata-kata lagi guys. Kalian boleh tulis pendapat kalian di bawah ya, gimana ini? Kira-kira Hendrik ini salah atau enggak, ya kan? Kalau menurut gue ya salah, tetap salah. Dan lagi pula kita juga nggak tahu ya kan gimana hati seseorang, kita nggak bisa tahu. Makanya gue ngingetin buat kalian semua, jangan pernah nolak orang, jangan pernah nolaknya dengan ngehina guys, atau mencaci maki kayak gitu. Apalagi sampai ngeludah ya, tolong jangan guys. Kalau kalian mau nolak orang, ya udah tolak aja dengan baik. Ya. Jangan sampai mencaci maki apalagi menginjak-injak harga diri seseorang. Nah kata Angga ya, Hendrik ini sekarang kabarnya masih hidup guys. Dia dengar cerita Hendrik ini masih hidup. Tapi hidupnya itu benar-benar menyedihkan kata Angga guys. Badannya kurus kering katanya. Dan sekarang dia itu cuma jadi pengepul rongsokan guys. Nah sobat malam, kisah ini tuh jadi bukti kalau hitam putihnya hati manusia itu nggak ada yang tahu. Siska kehilangan nyawanya. Hendrik
kehilangan kemanusiaannya guys. Pesan dari gua ya, sekali lagi gua ingetin buat kalian semua, jangan pernah ngerendahin perasaan orang lain guys. Dan jangan pernah biarin benci lo main-main sama ilmu hitam guys. Kuatkan iman lo, dan selalulah bersikap baik meskipun lo gak suka sama seseorang. Gua pamit, tetaplah jadi manusia yang punya empati. Dan sampai jumpa di Lewat Tengah Malam selanjutnya.